Kalian tahu, saat ini di Indonesia, nomor 2 yang paling sering diberitakan setelah Bapak Joko Widodo siapa? Egy Sujana. Jadi kau perhatikan sekarang, ijazah itu udah nggak penting lagi. Yang penting itu sekarang adanya sebuah acting dari seorang Egy Sujana. Bagus pula actingnya itu. Kalian kan tahu, ya kan? Sebagian besar kita udah tahu bahwasanya beberapa waktu yang lalu, tanggal 8 Januari kemarin, ya, seorang Egy Sujana datang ke rumah Bapak Joko Widodo. Kan begitu. Katanya sudah menyepakati restoratif justice, tapi tanpa permintaan maaf. Kalau logika aku sebagai orang yang paling bodoh, memang nggak masuk akal ini. Ini udah yang paling bodoh kali nih. Jadi kayaknya nggak terselami lagi kayak gini kan gitu, restoratif justice tapi nggak ada permohonan maaf. Sedangkan permasalahan guru honorer yang ditersangkakan di Jambi beberapa waktu yang lalu, akhir-akhirnya RJ tetap ada permintaan maaf. Itu guru honorer loh, bukan mantan presiden. Ini mantan presiden. Ya terserah kalian mau percaya sama Bapak Joko Widodo, percaya sama Rejo, atau percaya sama Egy Sujana, terserah kalian. Yang penting sekarang situasi mereka lagi kacau balau. Kalau kalian perhatikan sekarang di TV-TV, kalau kita kan kemarin-kemarin kan kita disuguhi dengan penampilan atau dengan debat antara kubu Joko Widodo dengan kubu Roy Suryo, kan begitu. Nah, sekarang enggak, kubu Roy Suryo dengan kubu Egy Sujana. Nah, kadangkala ya aku perhatikan ya teman-teman dari kubu Joko Widodo kayaknya sia-sia aja diundang. Karena apa? Cuma nontonin orang itu berbeda pendapat. Sebentar ke sini, dilihat ke sana lagi, ke sini lagi, ke sana lagi. Dan ku tengok sekarang ini orang-orang ya, relawan-relawan Bapak Joko Widodo model Andi Azwan, kan begitu. Sekarang sudah mulai slow down. Slow down baby. Ade Darmawan begitu juga. Begitu juga siapa namanya itu Semar, kan begitu. Aku perhatikan sekarang mereka slow down. Karena sekarang yang asik itu bukan pertentangan ya antara Bapak kubu Joko Widodo dengan Roy Suryo, enggak. Kubu Roy Suryo dengan Egy Sujana. Itu paling seru. Seseru-serunya menonton lawan kita kalah, tapi lebih seru lagi melihat lawan kita saling serang sesama dengan mereka. Itu udah paling menyenangkan. Menyenangkan sekali itu, biar tahu kalian ya. Jadi inilah bukti bahwasannya ya bisa dikatakan ya sebetulnya mereka sendiri sih yang memulai permainan ini. Ya Bapak Joko Widodo sih hanya memantau ya sejauh mana permainan itu bergulir ya, dan sejauh mana ini bisa diatasi. Jadi sebetulnya Bapak Joko Widodo nggak masuk di dalam permainan itu, enggak. Bapak Joko Widodo hanya memantau, ya melihat sejauh mana permainan itu bergulir. Kan begitu. Nah, sekarang buktinya, ya coba bayangkan kalian ya, sekelas Egy Sujana, inspirator. Dan dia itu sebetulnya pionir dari ijazah palsu. Dia yang menggiring Roy Suryo dan teman-temannya masuk ke TV jurang. Begitu mau masuk jurang, dia mundur. Luar biasa. Jarang-jarang ada seorang motivator kayak gini. Yang katanya si Kurnia, dia itu abang saya, mentor saya. Mana ada mentor menjerumuskan lah. Kadang-kadang berlebihan ya kan. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwasanya betul yang dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik jangan dilawan. Apalagi yang melawan orang baik ini orang-orang bermasalah.
Seringkali kukatakan, orang bermasalah, ngumpul dengan orang bermasalah lainnya, mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah, bahkan akan menimbulkan masalah-masalah baru yang cenderung lebih besar daripada masalah-masalah sebelumnya. Ini orang-orang bermasalah semua ini. Bermasalah dengan hidupnya, bermasalah dengan rezeki orang lain yang jadi presiden dia yang sewot, anak orang yang jadi wakil presiden orang ini yang sewot. Itu dia. Jadi sekarang begini, jujur ku bilang sama kalian, Bapak Joko Widodo, ya ini orang yang berpengalaman, ya. Beliau ini politisi sejati, beliau pengusaha sejati, beliau seorang ayah sejati, beliau seorang sahabat sejati. Jadi beliau itu bisa menempatkan ya di posisi mana dia akan ambil peran. Kan begitu, di posisi lawan kah, di posisi kawan, sebagai sahabat, sebagai ayah, atau sebagai musuh. Kan begitu, dan beliau juga tahu beliau punya musuh. Kan begitu. Musuh beliau siapa? Koruptor. Musuh beliau siapa? Kaum intoleran. Musuh beliau siapa? Pebisnis nakal. Kan begitu, ya. Dan juga beliau ini sudah berpengalaman. Sekarang ku bikin perbandingan, ya. Sedangkan melawan negara-negara Uni Eropa, ketika beliau ya mengkokohkan program hilirisasi menjadi program salah satu program di dalam pemerintahannya, ya, di bangsa ini, di negara ini. Coba bayangkan kalian, mana negara Uni Eropa yang nggak jadi lawannya Bapak Joko Widodo? Beliau mendapatkan tekanan, mendapatkan serangan, mendapatkan pressure, tapi beliau tetap menang menghadapi segala situasi. Kan begitu. Roy Suryo, terus apa Roy Suryo dibandingkan negara Jerman? Rismond, terus apa rupanya Rismond dibandingkan negara Italia? Tifa, terus apa rupanya Tifa dibandingkan negara Bangladesh? Sebentar dulu, Pung. Sejak kapan Bangladesh masuk Uni Eropa? Itulah dulu perbandingannya. Jadi ini masalah kutu kupret ini. Masalah kecil. Makanya aku bilang, beliau itu maestro. Sedangkan presiden kita kan jadi sekarang ini gara-gara beliau, ya kan? Ada yang bisa sangkal itu. Sudah jelas-jelas Bapak Joko Widodo sangat berperan, sangat berjasa terhadap naiknya Bapak Prabowo menjadi presiden. Ini orang, Rismond, Suryo, dan juga Tifa mau gaduh-gaduh sama Bapak Prabowo. Salah alamat. Beliau itu tidak masuk di dalam forum purnawirawan. Nggak masuk. Beliau memang purnawirawan, tapi tidak masuk di dalam golongan forum purnawirawan. Karena siapa? Karena forum purnawirawan itu mendukung Anies Baswedan. Sementara Bapak Prabowo ada calon presiden sendiri. Lawannya Anies Baswedan. Kan begitu. Ya kan, as simple as that. Bahasa Inggris. Tiba kau belajar dulu sama aku. Itu sedangkan negara Uni Eropa itu kelas Bapak Joko Widodo, Rustam Effendi. Apa itu? Rizal Fadila Adele. Ganteng. Jakawe. Beling-beling bambu. Udah jelas. Jadi makanya sekarang Egy Sujana dengan Damai Hari Lubis. Ku bilang sama kalian, kenapa bisa Egy Sujana berubah? Iya kan? Hanya Egy Sujana, Bapak Joko Widodo, dan Tuhan yang tahu. Kita nggak tahu, kawan. Kita nggak tahu. Jujur, kalian tanya sama relawan, kalian tanya sama pengamat politik, nggak ada yang tahu itu. Yang tahu cuma Bapak Joko Widodo, Egy Sujana, dan juga Tuhan yang maha tahu. Ada lagi, Pung, pihak keempat, siapa itu? Rejo. Nah, makanya sekarang begini, ku bilang sama kalian, ya kan, Egy Sujana sekarang lagi di Malaysia. Bayangkan kalian, sehari baru dapat SP3, ketika dapat SP3 masih naik kursi roda, besoknya dia pergi ke Malaysia udah naik mobil mewah. Apakah Bapak Joko Widodo merasa dibohongi? Apakah Bapak Joko Widodo merasa dikhianati? Enggak.
Udah nggak ada urusan lagi ke situ. Karena apa? Tujuan Bapak Joko Widodo jelas, ya kan? Restoratif justice. Karena apa? Karena beliau tahu, ya kan? Semuanya ini bisa diselesaikan dengan baik kalau mau baik. Tapi kalau memang mau dibikin panjang, bikin panjang. Dan hal ini, apa yang dilakukan Egy Sujana? Bapak Joko Widodo kira-kira tahu nggak Egy Sujana akan berbohong? Kira-kira tahu nggak? Tahu. Kalian kira Bapak Joko Widodo akan percaya sepenuhnya dengan seorang Egy Sujana? Enggak segampang itu, Ferguson. Track recordnya Egy Sujana udah jelas. Sudah jelas. Manusia-manusia seperti ini nggak bisa dipercaya. Begitu juga Bapak Joko Widodo, sebetulnya dia sudah memperkirakan dan dia sudah mempertimbangkan ya untuk memberikan RJ kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Karena apa? Lewat memberikan RJ kepada orang ini dua, ya terjadilah pecah belah dan kekacauan balauan di tengah-tengah mereka. Jadi sebetulnya Bapak Joko Widodo tidak berusaha untuk mengadu domba mereka, tidak. Karena apa? Karena mereka sendiri merasa ya bahwasanya rugi untuk melanjutkan ini. Siapa itu? Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis merasa rugi untuk melanjutkan ini. Udahlah, nyerah aja lah. Dan inilah yang langsung ditangkap oleh Bapak Joko Widodo. Udah serahkan, gak apa-apa. Makanya jauh hari dia sudah mengucapkan bahwasanya ini bukan dari beliau sendiri ya, tapi lewat Bara JP kemarin mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo akan memaafkan semuanya kecuali yang 3 orang itu. Nggak taunya respon apa dibilang? Bang Egy Sujana, kenapa Bang Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis pergi meninggalkan kami? Apakah seperti itu seorang pemimpin? Kenapa? Ngamuk kau gara-gara nggak diajak? Kalian perhatikan sekarang. Kalian perhatikan saja. Ya, orang yang mulai panik itu ekspresinya macam-macam. Ada yang diam saja, ada yang ngoceh-ngoceh terus, ada yang ketawa-ketawa terus, ada yang ngelindur. Kalian perhatikan itu si Rismond. Ya, lemas, lesu. Antara dua ini. Karena dia baru di P21 kan ya, atau bukunya nggak laku. Antara dua ini. Kan begitu. Nah, datang si Tifa, ngelindur sana sini. Masa disuruhnya Bapak Joko Widodo treatment sama dia? Kayak nggak ada aja dokter yang lain. Harus Tifa. Ina, lapet sama kau Tifa. Lapet. Rosuryo di mana-mana ketawa. Di mana-mana ketawa sama kayak yang dibilang Ili Daneti kan. Aku aja geli ngeliat dia kayak orang gila katanya. Ili Daneti yang bilang loh. Mau dia itu menggok. Aduh, ya. Nanti terlalu jahat kalau aku bilang, Roy, terapi dulu kok di rumah sakitmu sendiri itu. Kan nggak mungkin juga kan. Nggak mungkin diajari yang punya rumah sakit ya. Iya kan? Jadi itu dia. Jadi kita bisa lihat ya, kalau Bapak Joko Widodo nggak terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Nggak terpengaruh. Makanya dia bilang, ya beliau katakan ya bahwasanya ya, bagi saya ada permintaan maaf, nggak ada permintaan maaf itu nggak penting. Kan begitu. Jadi begini. Kapan Bapak Joko Widodo mengucapkan itu? Bapak Joko Widodo mengucapkan itu setelah rame ya berita yang menggambarkan bahwasanya Egy Sujana tidak ada minta maaf, kan begitu. Jadi Bapak Joko Widodo yang mengucapkan itu seolah-olah ingin mengaminkan apa yang diucapkan Egy Sujana. Ya kan, padahal Rejo yang paling pertama sekali mengungkapkan ya kejadian di Solo itu adalah Rejo. Rejo mengatakan ada permintaan maaf dari Damai Hari Lubis dan disambut dengan doa ya oleh Egy Sujana. Bahkan di dalam doanya itu ya dia menyebutkan, ya Allah, ya Tuhan kami, ya berikanlah kepada ayah kami ini kesehatan bla 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 segala macam, kan begitu. Nah, sama seperti yang dikatakan Rejo, nggak mungkin dong seorang Egy Sujana ngeprank Tuhan. Iya kan? Makanya aku bilang, ya kan, ini orang, ya kalau memang mau dipercayai silahkan, nggak dipercayai, ya iya memang nggak perlu tuh dipercayai.
Tapi dari puji-pujiannya mengatakan Bapak Joko Widodo ahlaknya baik. Bapak Joko Widodo itu orang sangat terpuji. Rosario, kalau lu ngerasa sok jagoan, ya lu hadapi aja sendiri. Mentang-mentang udah dapat SP3 loh. Asem loh. Apalagi dia pamer-pamer itu video. Kurasa biar tahu kalian tidak akan mungkin video Egy Sujana lagi ngendarai mobil mewah di Malaysia itu nggak sengaja dikirim. Nggak mungkin. Karena yang memvideo itu anaknya. Ternyata Rosario biar tahu kalian dengan segenap hati melakukan penelitian di mana sebetulnya Egy Sujana, sedang apa dia, mobil itu punya siapa, dapatnya semua informasi sama dia. STNK mobil atas nama Egy Sujana. Ada lagi kepemilikan rumah, ya kan, menunjukkan bahwasanya Egy Sujana punya rumah di Malaysia. Lengkap. Lengkap kawan. Makanya aku bilang, ya, jadi Bapak Joko Widodo nggak akan pernah terganggu dengan tingkah laku orang ini. Dan betul, firm, mulai dari April kemarin, ya, aku masih ingat kemarin mereka datang ke rumah Bapak Joko Widodo 15 April. Kami, ya, YouTuber Nusantara bersama netizen Nusantara, itu berangkat ke sana tanggal 21 April. Tepat pada hari Kartini. Dan kalau nggak salah kami ditraktir makan di rumah makan Kartini. Masih ingat detailnya. Dan gua duduk di sebelah kanan Pak Jokowi. Gitu loh. Ya, nah jadi aku masih ingat betul ya di sana kami firm mengatakan kepada Bapak Joko Widodo, Pak, bawa ini ke jalur hukum. Nah, Bapak Joko Widodo mengatakan, ya, saya akan bawa ini ke jalur hukum karena apa? Sudah cukup, harus ada pembelajaran bagi orang ini semua. Nah, kita bisa lihat kan, mereka mengembangkan kebohongan-kebohongan selama ini. Tentang apa itu KKN, apa itu mengenai Pak Kasmujo lah, mengenai lembar pengesahan lah, dicari tempat KKN-nya di mana lah, sampai mereka pergi ke makam Ibu Joko Widodo, ya, setelah itu mereka pergi ke Kemendikdasmen, setelah itu mereka pergi ke Pengadilan Solo, dan ini Bapak Jokowi melihat ini nggak bisa dimaafkan. Nggak bisa dimaafkan. Karena kalau bisa dikatakan, kalau dimaafkan ini orang, ya, ini akan ada Rosario lainnya. Akan ada tipe-tipe lainnya. Akan ada respon-respon lainnya di kemudian hari. Boleh, ya, katakan tidak menyerang Bapak Joko Widodo. Oke, tidak menyerang Mas Gibran. Tapi bisa saja menyerang Bapak Prabowo di kemudian hari. Itu dia, ya. Jadi bagaimanapun ceritanya, aku yakin, aku percaya Bapak Joko Widodo masih tetap sakti. Beliau punya pengalaman loh. Presiden 2 periode mau digitu-gitu kan sama Rosario. Nggak level. Dari mana levelnya? Ya aku paling benci si Ahmad Kosinudin. Saudara Joko Widodo. Kepada saudara Joko Widodo. Nggak ada ngomong bapak ke, ngomong pak ke, tuan ke, mbak ke. Kayak udah hebat kali dia itu. Kayak orang yang memang betul-betul pesakitan Bapak Jokowi itu loh. Saudara Joko Widodo. Ya, jadi yang paling seru lagi kemarin kita lihat, ya kan, di Rakyat Bersuara kemarin, ya kan, Abdul Ghafur. Ya, setelah itu Jamanda Girsang. Oh, saling ngotot-ngototan orang ini. Karena apa? Di sebelah sini Jamanda Girsang, dia itu bersama Refli Harun, ya mereka itu Bala RRT, ya kan, Barisan Pembela Roy Rismond dan juga Tipa. Di sebelah sini ada katanya pengacara Roy CS. Ada Roy, ada Kurnia, ada Rustam, dan juga ada Rizal Fadila. Roy, kenapa kau harus berdiri memijakkan kaki di dua tempat yang berbeda? Kan jadi kayak gini, nggak cocok kan jadinya nih. Nggak kompak.
Kalian selalu bilang kayak sama Coach Nudin itu, kemarin itu closing statement itu, ya kepada Bapak Egy Sujana begini begono, begini begono, begini begono. Sedangkan versinya Egy Sujana mengatakan apa? Kau itu nggak mau membela dia. Kau itu dibiarkan nggak mau kau membela dia, makanya merasa tersingkirkan dia. Abdul Ghafur begitu juga, nangis dia di salah satu channel. Itu aku bilang, Bapak Egy, ini harus diperjuangkan. Kita ini ada visi. Nggak gitu juga, Pung. Biar dramatis saja. Itu mencerminkan, menggambarkan betapa pedihnya pengkhianatan. Tapi bagi Egy Sujana dan Mayari Lubis, pengkhianatan itu membawa berkah. Makanya bisa dibikin film pengkhianatan membawa berkah. Ya, jadi itu dia. Ya, jadi kalau Bapak Joko Widodo, ya aku yakin apapun yang akan dilakukan para pembencinya, ya selama ada hukum parbelak semuanya mana-mana aja. Enggak. Ya, karena kita tahu bagaimana seorang Bapak Joko Widodo kan. Bertubi-tubi serangan biar tahu kalian, 2 kepala daerah. Yang pertama Bupati Pati Sudewo, yang satu lagi Wali Kota Madiun Maidi, ya. Mereka ditangkap KPK, datang Adina Pitupulu, memposting video ketika Bapak Joko Widodo mengiklankan mereka berdua. Tujuannya apa? Nyindir kan? Ada lagi video-video yang berkembang menarasikan bahwasanya mereka ini titipan Bapak Joko Widodo. Nitip sama siapa? Sama Bapak Prabowo. Sementara kedua-dua kepala daerah ini kadernya Gerindra. Masa iya contohnya kita bawa anak tetangga. Kita bawa lagi ke rumahnya. Pak, nitip ya Pak, ini Pak. Tolong dijaga dengan baik. Datang tetangga kita. Ngapain kau titip? Ini kan anakku. Sekarang siapa bapaknya? Kok jadi kau ini nitip anakku sama aku sendiri? Iya kan? Padahal video-video biasanya, video endorse kan begitu. Mohon Bapak Sudewo, saya titip Kabupaten Pati dengan segala potensinya, perikanannya, tolong ya dikembangkan. Sebatas itu. Begitu juga untuk Bapak Maidi, minta tolong untuk Kota Madiun, pariwisatanya tolong diperhatikan. Tapi gara-gara tersangkut kasus korupsi, ya kan? Video itu dipostingnya. Tapi nggak diterangkan di situ kalau itu kader Partai Gerindra. Kenapa? Takut berbenturan sama Bapak Prabowo ya. To the point aja, ya kan? Kedua orang ini adalah kader Gerindra itu. Ini enggak. Apa-apa salah Jokowi. Tiba kemarin itu ada Bupati Bekasi, Adik Kuswara dari partai mana? PDIP kan? Mana suaranya? Posting apa kau? Enggak posting apa-apa. Begitu juga Mbak Rita, Wali Kota Semarang, ditangkap kemarin itu bersama dengan suaminya. Kau posting apa? Raono postingane. Wes tak golei. Raono postingane Mbak Rita, semangat. Kalau kader sendiri bikin kesalahan, bungkem, diem, mingkem. Kalau segala sesuatu yang berhubungan dengan Bapak Joko Widodo, meskipun itu bukan kader Bapak Joko Widodo, karena Bapak Joko Widodo punya partai, tetap dihubung-hubungkan, dikait-kaitkan. Lapet karo kowe. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parpelak di acara pro kontra. Biar kita tetap doakan pemerintahan Bapak Prabowo Gibran berjalan dengan baik, dan kita doakan juga Bapak Joko Widodo dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Sampai ketemu lagi di pro kontra berikutnya.